Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita setelah menyaksikan beberapa laga El Clasico yang selalu dimenangkan oleh Barcelona. Walaupun Barcelona musim ini tanpa transfer megah, walaupun Barcelona musim ini baru terang dari era kegelapan, tapi sinar dari Barcelona terlalu silau sehingga membuat dan bikin para pemain Real Madrid silau sampai tidak terlihat ya. Karena gue ngerasa ketika Barcelona berhadapan dengan Madrid itu udah bukan cuma kalah taktik, udah bukan kalah skor, udah bukan kalah individual pemain ya, tapi udah kalah aura, bro. Iya, lu kalau ngelihat pemain Barcelona masuk lapangan, pemain Madrid masuk lapangan, di lapangan seperti apa, setelah match juga seperti apa, itu udah kalah aura. Maksud gua kalau kalah taktik lu bisa ngegempur dengan muscle endurance atau otot gitu. Lu kalah football IQ gitu ya, lu masih bisa ngegempur dengan tenaga, dengan kerja keras. Tapi kalau udah kalah aura, lu lihat deh. Segitu nggak kelihatannya Vini ketika Yamal lagi oke banget, lagi biasa aja mainnya. Cuma segitu nggak kelihatannya loh Vini loh, walaupun satu assist, tapi mana Vini yang menyeramkan setahun lalu itu yang ngeri banget nggak ada gitu. Apalagi ketika Mbappe datang gitu, perannya kebagi, mataharinya ada nambah dan tidak terlihat sih menurut gua, kayak auranya udah kalah gitu. Jadi ketika lu udah kalah aura itu ya udahlah. Ya, 90% Barcelona menang harus lawan Real Madrid kalau gitu. Nah, hari ini gue nggak mau cuma membahas seputar kemenangan Barcelona yang berarti kalau preseason dihitung itu 5 kali menang ya. 2-1, 5-0, 2-1, 4-0, 5-2, 3-2 dan 4-3. Waduh. Jadi gue akan bahas hari ini adalah bagaimana Barcelona ke depannya ya, menyisakan 3 match lagi. Kalau mendapatkan kemenangan, 1 kemenangan lagi itu akan mengunci pastinya kemenangan La Liga yang sudah di depan mata oleh Barcelona. Lawan Barcelona itu masih ada si Espanyol, derby Katalan, lalu masih ada Villarreal dan Athletic Club. Jadi di akhir Athletic Club gitu. Sementara Madrid nih main nih pagi ini 2.30 lawan Mallorca. Nah, kira-kira Barcelona juara gak? Belum. Sebenarnya belum. Gue juga akan membahas ya dilema yang terjadi dari Hansi Flick. Info-info terbaru seputar Barcelona, prediksi Barcelona lawan Espanyol, juara apa enggak Barcelona, dan siapa aja pemain Barcelona yang akan didatangkan. Itu sekiranya poin-poin yang akan gue bahas. Tapi sekali lagi gue mau mengingatkan yang lagi nonton video ini, absen-absen dulu dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke ya, dari luar Indonesia yang lagi kerja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang semoga dibayar sama temannya yang lagi sakit, diangkat penyakitnya ya, dan kalian semakin sukses, amin ya rabbal alamin. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe video ini ya, biar ada info kalau misalkan gue posting atau upload video-video terbaru. Dan biar kalian juga menjadi karbol mania, gue juga akan membahas, mengapresiasi komentar-komentar kalian. Pasti gue baca-baca, yang ada masukan gue terima, masukannya, kritikan gue terima. Tapi kalau ada tulisan yang penting 15 UCL, gue cuman bisa bales ngetiknya jangan sambil nangis deh gitu, karena itu kan template TikTok gitu. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja. Jadi di Jornada lanjutan La Liga ini nanti Madrid akan berhadapan dengan Mallorca. Gue nggak tahu kondisi Madrid seperti apa, stabil atau enggak. Masih ada beberapa pemain penting di Real Madrid yang belum bisa main. Walaupun pemain penting kalau lawan Barcelona tetap nggak terlalu penting. Ya bisa main atau enggak gue nggak tahu. Dan kalau gue ngelihat mental gini, Ancelotti mengatakan bahwa kemarin kita kalah karena kita kehilangan beberapa back. Jadi kita kalah 4-3. Gue gak masuk akal menurut gue. Kenapa? Karena ketika backnya lengkap, ketika pemain lengkap juga kalahnya 4-0, 5-2, 3-2. Jadi itu bukan alasan. Ya ini alasan-alasan
Kemarin Ancelotti itu terakhir-terakhir kayak masukin Munyos, masukin apa itu seakan-akan kayak ngasih tahu gitu ke Perez atau ke dunia kayak pemain gue begini gitu. Tuh adanya pemain gue kayak gitu adanya tuh. Ya kalau bukan dia juga gol misalkan gitu. Iya, cuma beda dong. Hansi Flick pemain seadanya. Adanya bisa kayak gitu, bisa menang, bisa dikit lagi juara, Copa del Rey udah juara, Super Copa udah juara. Yang gue bilang tadi tanpa pembelian transfer megah, tapi udah dari posisi di titik ini Barcelona keren menurut gue. Ya lawan Mallorca gue nggak tahu nasibnya seperti apa Real Madrid, karena kalau dia main open play kayak kemarin mencoba open play, gue bilang mati main open play. Cuma nih Mallorca juga masih ada di radar 10 ke atas ya. Dia di peringkat 9 ya, kalau nggak salah 9 8 lah. Dan ya masih mau meraih kemenangan, masih sangat sulit juga kayaknya pertandingan ini buat Madrid ya. Tapi kalau Madrid main jelek harusnya menang ya. Kalau Madrid main bagus, mencoba open play, gue nggak tahu hasilnya apa. Nah, Barcelona akan berhadapan dengan Espanyol ya. Jadi ada kabar dulu terbaru bahwa ini gue sesenang-senangnya Hansi Flick ini memperpanjang kontrak ya hingga 2027 ya, Juni 2027. Berarti sekarang 2025 ya, ini ada 2 tahun perpanjang kontrak. Dan ya gue seneng kenapa gini, gue yakin setiap tim setiap musimnya itu pasti upgrade. Gue yakin liga setiap musimnya semakin kompetitif, saingan makin ketat. Tapi gue menantikan ada pemain 1, 2, 3 pemain yang masuk ke Barcelona. Ya, ingat, ini gak pakai transfer megah, tanpa pembelian yang wah banget ya, paling masukin Olmo, tambah datengin Szczęsny. Segini nih, gue ngelihat gimana kalau ada pemain yang 11-12 sama Yamal. Agak susah itu emang. 11-12 sama Rapinya, yang bisa nge-backup Pedri kalau capek, yang bisa nge-backup Inigo atau Kubarsi kalau capek. Gimana tuh? Ya bahkan Barcelona juga ngincar kiper adalah kiper Liga Spanyol, diincar sama Barcelona, ngincar kiper lagi karena Szczęsny udah ditawarin perpanjangan kontrak 2 tahun. Szczęsny belum bilang mau apa enggak, karena sekarang pertimbangannya adalah dengan keluarga nih. Dia harus lapor ke keluarga dulu, diskusi, tabayun dengan keluarga, baru kalau perpanjang kontrak, kalau enggak gitu. Tapi Hansi Flick, bro, dia datang tahun lalu, bro. Ya gue terima kasih lah sama Xavi. Dia naikin Lamine Yamal, ada Kubarsi, Marc Bernal, Casado gitu. Dan ketika datang dia langsung nunjuk, lo Rapinya jangan kemana-mana, lo gue butuhkan karena gue ngelihat potensi lo besar dan lo bisa lebih besar dari sekarang. Casado, Bernal ini pemain oke, gue keren, gue keep juga. Gavi gue keep. Ini Lamine Yamal, lo bakal jadi tulang punggung, lo bakal jadi jantung di tengah. Pedri, jadi semuanya gue keep gitu kan. Kita kurang satu yang membongkar pertahanan nih, nggak usah fisik, nggak usah muscle, datengin Olmo deh, Olmo datang. Oke, kiper lagi cedera, siapa nih? Szczęsny, tolong dong Lewandowski panggilin Szczęsny, dibujuk di lobi datang. Udah, itu yang dilakukan Hansi Flick. Ya, Hansi Flick merubah apa? Merubah style. Lu tahu, gue sekali lagi gue bilang ya, dia kan Jerman bro ya. Kalau lu nonton perang-perang Jerman, bagaimana Jerman menguasai perang dunia kedua, bagaimana darah atau terah-terah Jerman itu no mercy, nggak ada ampun, galak, strange. Ya, Hansi Flick menang 8-2 waktu dia di Munchen di Barcelona, ada gak senyumnya? Nggak ada. Dia si Tuchel juga ya di Munchen tuh, si Tuchel juga nggak ada senyum. Iya, senang, happy aja, ngasih wibawa. Tapi begitu datang ke Barcelona, dia ketemu manusia-manusia lain yang bikin dia semakin seneng gitu. Bikin gue nggak tahu nih sebenarnya Hansi Flick yang asli yang mana, yang diem terus berwibawa no mercy atau yang murah senyum kayak sekarang. Jadi ketika dia terah Jerman datang ke Spanyol, ketemu Lamine Yamal, tiktokan ya, Lamine Yamal seperti apa di Spanyol. Lamine Yamal maksa si Nico Williams yang gak mau joget-joget jadi joget-joget, jadi tiktokan bareng-bareng. Ketemu Lewandowski yang udah sering bareng sama dia, ada Gavi yang so asik, ada Casado yang ngotot itu kan, ada Kubarsi yang ini 18 tahun mainnya kayak Maldini, kayak Nesta gitu. Jadi beragam. Szczęsny yang ngerokok, tiba-tiba ini gue lagi ada di mana sih kata Hansi Flick kan? Gue lagi ada di mana? Konde yes man, back tengah jadi back kanan, aman-aman aja gitu kan. Ada Ansu Fati, ada yang nggak dapat kesempatan tapi iya dia bisa menjaga Ansu Fati gitu buat nggak terlalu liar banget, nggak terlalu speak up banget, dan nggak merugikan Ansu Fati dan Barcelona banget. Semua dilakukan di situ sama Hansi Flick ya, dengan negosiasi bersama Deco dan Bojan di rumah salah satu
tim staff dari Barcelona dengan iPad. Ya, itu awal mula Barcelona datang, awal mula Barcelona bangkit. Nah, setelah melihat itu apa ini? Gue rombak nih, jangan banyak gaya lu. Nih gue masih mau ngatur di sini. Gue kepalanya, I'm the boss gitu kan. Nggak ada yang boleh stylean aneh. Masuk lapangan pakai seragam semua. Ya kan, nggak ada yang boleh aneh. Kemarin lu terlalu selebrasi lebay ketika menang atau juara di Espanyol. Ntar kalau lu menang di Espanyol lu juara, singkat aja, padat aja, kita hormatin walaupun derby, tapi kita rayakan di ruang ganti, jangan di lapangan, takut ada kenapa-napa, hal-hal yang tidak diinginkan. Strike-nya masih ada, tapi era baru masih ada. Jadi menurut gua ini adalah simbiosis mutualisme yang paling bagus, ya, yang paling klop antara pelatih dari Jerman berkarakter seorang Hansi Flick dengan Barcelona yang mana tradisional dan butuh asupan-asupan modernisasi. Nah, di sini gue ngeliat sinkronnya Hansi Flick. Barcelona tradisional, ya, filosofi, karakter, warna yang beda. Ya, dia bermain dengan bola position, tiki taka, total football, ya, sepak bola, atraktif football, attack, full attack. Ya, apa yang dibutuhkan Barcelona? Ya, dia udah bisa passing. Tapi apa yang bikin passing nyampe? Apa yang bisa bikin passing bergerak lagi? Apa yang bisa bikin ketika hilang bola ngerebut lagi? Dia butuh fisik. Datanglah fisik. Hansi Flick datang. Oke, lu udah keren, lu SDM, kurikulum, filosofi La Masia udah bagus. Gue tambahin nih nutrisi, gue tambahin gegen pressing, gue tambahin counter press, gue tambahin yang namanya high defensive line, gue tambahin offside trap. Mau gak lu? Mau. Gue tambahin duel one. Makanya sekarang Barcelona kalau duel tuh sekarang lebih sering menang. Dulu kan bola mental 50-50 kalah Barcelona. Bola mental 50-50 kalah. Enggak, jiwa fighter lu harus keluar. Ya, walaupun lu tradisional, berwarna, berkarakter, idealisme lu punya, tapi lu juga harus terbuka dengan hal-hal yang baru, modernisasi, ya. Lu gak usah ambil semua penerapan modernisasi, tapi lu cukup adaptasi. Ya, lu ambil yang bagus-bagusnya. Itu yang ada di Barcelona sekarang. Maka apa? Maka dengan pemain seadanya, La Masia, Dani Olmo, Szczęsny, Lewandowski udah tua. Jadi gini Barcelona. Ya, Barcelona menyenangkan dilihat bukan cuma dengan fans Barcelona aja, tapi ketika orang yang suka bola dan dia nonton Barcelona, dia makin lebih suka sama sepak bola gara-gara Barcelona. Yakin gue. Udah dalam banget nih, mau 15 menit. Itu yang pertama. Jadi Hansi Flick 2027. Ya, Szczęsny tadi lagi bingung, diskusi dulu sama keluarga karena ya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Szczęsny anaknya sekolah di Polandia. Kalau lu mau perpanjang kontrak 2 tahun, dia lagi biasa ngerokok, nyetir sambil nganterin anak ke sekolah, ya. Hal itu bisa ditinggalin apa enggak? Ya, itu jadi perundingan buat keluarga mereka. Kita harus hormati. Dan juga kalau misalkan Szczęsny perpanjang kontrak 2 tahun, ada Ter Stegen, ada Iñaki Peña, ada kiper baru juga mau datang nanti. Dan ini juga keputusan yang berat buat keluarga Szczęsny, kayak ya udah lu kalau mau pindah aja ke Barcelona. Padahal juga istri sama anaknya juga senang di Barcelona. Cuma kayak tanggung gak sih, ntar beda bahasa lagi, ntar beda ya gitulah. Jadi silakan diambil keputusannya Szczęsny. Gue seneng dengan adanya Szczęsny di sini, tapi bakal sedih sih kalau Szczęsny cabut musim ini. Kayak anjir, lu bener-bener penyelamat lo di lini belakang kayak gitu. Nah, Barcelona mendatangkan siapa? Gue nggak tahu ya, ini isu rumor. Gue paling males sebenarnya bahas rumor, cuma ya namanya media di luar kan butuh engagement, butuh apa, kayak Rodrigo Brazil, Rodrigo Madrid mau ke Barcelona katanya. Taruh mana ya? Bisa sih pelapis rapinya, tapi gue ya cadangan lah dia di Barcelona. Kalau mainnya di kiri, ya kalau main di kanan juga ada Yamal, cadangan lah lu. Ya kecuali lu main second striker, dia kan bisa tuh main di kiri bagus, second striker bagus. Ya lu sama Dani Olmo masih 60-40 lah, gue masih Dani Olmo. Tapi Fermin bagus. Ya, Fermin bagus. Jadi gue gak tahu rumor itu benar apa enggak, silakan cross check lagi. Yang jelas ada Jonathan Tah, seorang back yang kita butuh gini. Kok Barcelona kebobolannya banyak bang? Iya, cara mainnya kebuka gitu. Kadang gini, gue ngelihat kemarin pertanyaan bagus tuh. Ada yang bilang, kok Barcelona walaupun udah menang tetap nyerang sih bang? Sebenarnya tetap nyerang. Ya itu yang gue bilang tadi. Terah Jerman nih, no mercy, ada ampun. Lawan kalau masih bisa golin kenapa enggak? Kalau masih ada waktu kenapa kita enggak golin? Nah dulu adjustment Barcelona itu bagus tuh, tanpa masukin Araujo. Ya walaupun pas masukin Araujo masih tetap bisa menang, tapi kayak ada Christensen, ada
entah Garcia lah, Konde, adjustment kayak gitu yang nggak menunjukkan kalau Barcelona mau bertahan. Tapi kemarin kalah lawan Inter ya karena ya mungkin gua harus bilang Araujo berperan besar dalam kekalahan Barcelona. Ya, lawan Barcelona dia berperan besar, lawan Dortmund dia berperan besar. Kekalahannya nggak lolosnya Barcelona di semifinal tahun lalu, Barcola juga Araujo gitu. Jadi emang mau nyerang. Nah, makanya gue ngeliat Christensen kemarin larinya kencang banget. Abis cedera, badan tinggi, nggak pantas lari, tapi kencang larinya. Nah, ini malah bisa jadi opsi nih. Bahkan kabarnya lawan Spanyol nanti duet belakangnya tuh si Araujo Christensen. Ya, gimana tuh ya? Kalau Christensen masih oke lah. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Barcelona tetap nyerang? Karena Hansi Flick pernah melakukan itu dan tetap menang. Makanya dia tetap nyerang gitu. Dan tapi pemainnya kayak Christensen, Araujo, Garcia main kayak gitu, adjustmentnya seperti itu. Kalau lawan Inter kayak gitu beda sih hasilnya ya, gue nggak tahu. Cuman beda aja, nggak bakal kena Marcus Thuram digolin sama siapa namanya, Fritesi. Nah, yang gue suka dari sekarang adalah ya udah ada berbagai umur ada di situ ya. Di lini depan aja lu bayangin umur 17, si Yamal 17, Rapinya 27, Lewandowski mau 37 ya, 10 tahun 10 tahun. Jadi ada adek, ada abang, ada om di depan. Ya di lini tengah kita lihat ya gue nggak tahu datengin siapa di lini tengah, yang jelas di belakang butuh opsi untuk kalau main mau defense atau gue senang intercept, clearance atau timing tackle Inigo dan Kubarsi. Cuma kalau lagi tekanan tinggi dalam adu sprint lewat dia, itu bukan lewat, kalah sprint dia, kalah eksplosif gitu. Jadi kalau kena counter itu makanya berpotensi gede banget Barcelona buat kebobolan banyak ya. Nggak bisa keuji banget yang namanya back bertahan. Lu bertahannya bagus apa enggak? Back itu nggak bisa keuji di Barcelona. Iya, yang keujinya adalah lu bisa ngalirin bola ke depan apa enggak. Karena kalau mau ngetes back tuh ya lihat, coba main Inter, lihat tim-tim parkir bus lainnya gitu sih ya. Nah, kabarnya juga Bastoni yaitu menjadi opsi untuk pengganti Araujo. Kapan terakhir Barcelona punya back Italia selain Zambrotta? Coba lu bayangin. Back Italia, coba deh. Coba kalau kalian ingat guys, Bastoni. Gue nggak ngerti, terlepas dari butuh back yang larinya kenceng, Bastoni lari bisa. Cuma kalau indikatornya adalah lawan Barcelona, itu kan Internya lagi defense, jadi dia gampang mutus-mutus serangan. Dia tuh blok terakhir. Jadi ketika bola udah mulai lepas, pemain balance-nya udah berkurang, 1-2 udah lewat bolanya, touching-nya udah agak kejauhan, nah dia masuk gitu. Cuma kalau duel won-nya gue belum lihat statistik 1 lawan 1-nya tuh menang mana gitu. Karena hampir back sayap kiri yang ketemu Lamine Yamal ratingnya jelek. Nah, cuma Bastoni karena bukan back kiri, dia back tengah. Walaupun kadang sering melebar ya jarang ketemunya tuh ketika Yamal udah berjibaku ngelewatin Mkhitaryan dan Di Marco gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ada back Itali, mudah-mudahan menjadi koordinir. Ya dia yang mengkoordinir di lini belakang. Itu yang bisa gue sampaikan. Tapi lawan Espanyol ya harusnya bisa menang. Kalau Barcelona menang, ya tadi Barcelona udah bisa mengunci karena sekarang selisihnya 7. Ya kalau Barcelona menang berarti selisihnya 8, 9, 10 poin. Ya 10 poin. Jadi 10 dalam 2 kemenangan Madrid tetap ngejar. Dalam 7 poin Madrid anggaplah menang ya, 7 poin. Ketika udah tinggal 2 match, Madrid menang 2 kali, itu kan berarti hanya dapat poin 6 dan Barcelona masih sisa 1 poin. Itu ya skemanya gitu tuh. Tapi ingat kalau misalkan menang ya jangan terlalu, gue setuju dengan Hansi Flick merayakan di derby. Ya mengingat juga kalau kemarin kayak didegradasi ya Spanyol ya. Tahun 2023 itu. Tapi ini dia masih di peringkat 16, peluang degradasi tetap ada karena masih mepet poinnya, ya itu. Mudah-mudahan sih juaranya bisa ditentukan Kamis nanti. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa selalu nonton Dance TV ya. Bakal tayang itu gue jadi host dan ada bintang tamu yang kredibel. Yang terima kasih juga buat ketemu gue waktu itu pas lagi nobar El Clasico, yang foto-foto lah, cerita-cerita. Terima kasih, semoga semua ada dan sehat walafiat. Sampai ketemu di pertandingan berikutnya. Vamos!